Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan ilmu. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita minta ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama bab qada'i hajatil muslimin atau fi qada'il hajatil muslimin, dan masih bersama hadis Abu Hurairah. Kemarin kita sudah membahas penggalan waman yassarallah atau waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi SAW melanjutkan, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan kita sudah bahas, bahkan ada bab khusus sebelumnya tentang masalah ini, jadi kita nggak ulang lagi, tapi penekanan saja. Ini lagi-lagi mengingatkan kita, barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya saudara kita yang punya aib, bukan hanya teman kita yang punya aib, bukan hanya kakak kita yang punya aib, bukan hanya adik kita yang punya aib, bukan hanya orang tua kita yang punya aib. Ada banyak anak nggak bisa memaafkan aib ayah atau ibunya, bahkan disampaikan, diceritakan, dan disebarkan. Ingat, yang punya aib bukan hanya ayah dan ibu kita. Kita pun punya aib. Yang punya aib bukan hanya anak kita. Ada orang aib anaknya disebarkan. Yang punya aib bukan hanya anak kita. Kita punya banyak aib. Yang punya aib bukan hanya sahabat kita. Kita juga punya aib. Yang punya aib bukan hanya murid kita. Kita juga punya aib. Yang punya aib bukan hanya guru kita. Kita pun juga punya aib. Maka barang siapa yang menyembunyikan aib atau menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini hal yang perlu kita camkan. Lalu kita lanjutkan, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Dan Allah menolong seorang hamba mana tuh? Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, saat hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi hadirin sekalian, Allah menolong seorang hamba atau senantiasa menolong seorang hamba saat hamba itu menolong saudaranya.
Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini kaidah besar dalam kehidupan. Allah senantiasa menolong seorang hamba saat hamba itu menolong saudaranya, atau jika hamba itu menolong saudaranya. Maka kembali kita diingatkan tentang konsep tauhid, konsep keikhlasan dalam hablum minan nas. Kita membantu orang itu bukan untuk cari bergain position di hadapan dia. Kita nolong orang itu bukan menaikkan posisi tawar kita. Kita nolong orang itu bukan untuk membuat orang punya hutang budi sama kita yang bisa kita tagih suatu waktu. Kita nolong orang itu bukan karena kita ingin diangkat, ingin ditinggikan, tapi kita menolong orang karena kita ingin ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Dan disinilah keikhlasan. Disinilah fokus akan tertuju. Bahwa saya bantu orang agar Allah bantu saya. Di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin Allah muliakan, seorang muslim yang meyakini konsep ini, dia nggak peduli apakah direspon, apakah dibalas atau tidak oleh orang yang dia bantu. Dia nggak terlalu peduli apakah dibalas dengan air susu atau dibalas dengan air tuba. Dia nggak terlalu peduli apakah orang tersebut mengucapkan terima kasih atau orang tersebut nggak mengucapkan terima kasih. Dia nggak terlalu peduli dalam urusannya, dalam dirinya, apakah orang yang dia bantu itu ingat sama dia atau orang yang dibantu itu melupakan dia. Dia nggak terlalu peduli bahwa orang tersebut hanya datang ke dia pas lagi butuh aja atau memang dia orang yang setia. Enggak. Karena dia tahu kalau Allah tolong dia, maka semuanya akan tercover. Kalau Allah bantu dia, pihak yang lupa bersyukur kepada dia nggak akan memudaratkan dia. Kalau Allah sudah bantu dia, pihak yang tidak berterima kasih kepada dia tidak akan memudaratkan dia. Kalau Allah sudah bantu dia, pihak yang tidak tahu membalas budi tidak akan memudaratkan dia. Jadi walaupun orang-orang tersebut nggak tahu balas budi, kita udah bantu terus kita dilupakan, nggak ada masalah. Karena Allah sudah bantu. Wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba saat hamba itu membantu menolong saudaranya. Ini adalah konsep yang sangat indah dalam diri seorang muslim. Bantu saudara kita biar Allah bantu kita. Kita paling butuh terhadap bantuan Allah. Kita ini lemah, kita ini nggak kuat, kita banyak dosa, kita banyak kekurangan. Bantu saudara kita. Bantu saudara kita. Dan ingat bahwa bantuan itu adalah kebutuhan kita. Makanya jangan ungkit-ungkit kebaikan. Kita nggak ngerti konsep berarti.
Udah gitu amalan kita rusak lagi, hadirin sekalian. Udah amalan rusak, kita nggak dapat konsepnya. Kita ini ngebantu agar Allah bantu kita. Agar Allah bantu kita. Makanya kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, bil man wal adha, dan mengganggu. Jadi jangan disebut-sebut. Kita itu bantu orang agar Allah bantu kita. Bukan biar dia ingat terus atau kita dikenal, enggak. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Insan ayat 9 dan 10, menceritakan orang-orang yang ikhlas dalam memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 9, surat ke-76 ayat ke-9 dan 10, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian hanya untuk mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami nggak ingin balasan dari kalian, dan kami nggak ingin juga ucapan terima kasih dari kalian. Kami nggak ingin itu. Kami nggak ingin kalian membalas, atau kami nggak berharap kalian mengucapkan terima kasih. Kenapa demikian? Lihat ayat berikutnya, ayat ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari di mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Kami takut. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura. Ayat berikutnya, ayat ke-11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Dan Allah jaga mereka dari keburukan hari kiamat tersebut. Allah jaga. Itu. Allah tolong mereka. Allah tolong. Sehingga mereka bisa bisa cerah, bercahaya, gembira pada saat itu. Allah tolong. Ini pelajaran besar. Kita nih bantu orang, kita support orang. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nggak minta dibalas. Dan kita nggak berharap ucapan terima kasih dari mereka. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih, karena kita takut pada hari kiamat yang pada saat itu banyak wajah-wajah bermuka masam, pucat, ketakutan. Lalu Allah selamatkan mereka. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ayat ke-11-nya. Maka Allah lindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Allah lindungi. Itu yang kita harapkan. Walaqahum nadrata wa surura. Dan Allah berikan wajah yang bercahaya dan kegembiraan hati. Ini harus jadi kaidah kita, hadirin. Ini harus jadi kaidah kita. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya ketika hambanya itu menolong saudaranya. Makanya dulu para ulama kita gemar sekali menolong dan nggak mengharapkan ucapan terima kasih. Lihat bagaimana Al-Ansar menolong Muhajirin. Lihat bagaimana kaum Ansar menolong orang-orang yang hijrah, para Muhajirin.
Luar biasa hadirin. Sampai-sampai kaum Ansor itu mengatakan kepada Nabi SAW, iksim bainana wa bainahum nakhl. Ini kubur korma bagi dua aja. Hadirin Allah muliakan. Bagi dua, bayangkan. Kenapa? Karena mereka tahu kalau kita nolong mereka, karena Ansor tahu kalau kita tolong mereka, Allah akan tolong kita. Dan benar Allah tolong mereka, hadirin. Oleh karena itu, para ulama kita benar-benar meyakini bahwa menolong orang itu kebutuhan. Simak apa yang dikatakan Hakim bin Hizam. Ini luar biasa. Kata beliau, ma asbahtu wa laysa bi babi sahibu hajah illa alimtu annaha minal masaib allati as'alullah al-ajra 'alaiha. Kalau aku berada di waktu pagi dan di depan pintu rumahku tidak ada orang yang butuh sahibul hajah, orang yang butuh pertolongan, butuh ini. Kalau itu terjadi, tidaklah itu terjadi kecuali aku sadar bahwa ini adalah musibah yang aku berharap pahala atasnya. Paham tidak hadirin? Artinya beliau merasa atau beliau meyakini bahwa kalau di sebuah hari atau di sebuah pagi beliau tidak bantu orang, itu musibah. Allahu Akbar. Kalau di sebuah pagi atau sebuah hari beliau nggak bantu orang, maka itu musibah. Kalau nggak ada yang bisa kalau nggak ada orang yang bisa beliau bantu, itu musibah. Beda sama, kalau kita, ya dia lagi, pasti dia lagi butuh sesuatu nih. Nggak pernah dia, kalau dia datang pasti ada butuh. Dia lagi. Langsung ditembak, ada butuh apa? Iya. Gitu. Langsung kita tembak, bukan assalamualaikum, apa kabar, terus gimana keluarga, nggak, langsung to the point. Ada butuh apa? Dan benar emang ada butuh. Tapi lihat bagaimana kita merespon. Bahkan kadang-kadang kita lebih tajam. Kalau butuh aja datang ke sini. Kalau lagi senang lupa sama kita ini. Dulu para ulama kita nggak demikian, hadirin. Kalau nggak ada orang yang butuh datang ke mereka, berarti itu musibah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sekali lagi mereka yakin bahwa inilah membantu orang adalah cara mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang gemar membantu orang dengan penuh keikhlasan, bukan mengharapkan pamrih atau jasa atau balas jasa, tapi mengharapkan wajah Allah dan agar Allah bantu kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.